Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, gengs. Nah, kali ini kontennya agak berbeda sedikit ya. Gua mau podcast sama temen gua. Nah, ini kenalin namanya siapa nih? Gua Rian, biasa dipanggil Encek sih. Cek, ya itu nama panggilan akrab gua lah sama dia. Sebenarnya Tapi bukan gua doang kan yang manggil Cek itu banyak ya. banyak. Sebenarnya gue juga bingung kenapa gue dipanggil Encek ya. Padahal bisa dibilang gue bukan orang Cina. Tapi karena mata gue sipit mungkin ya. Iya. Kayak orang Cina gitu. Cina gelondok lah. Gua kira gua punya toko. Iya, tapi nggak punya toko gue. Gua mau podcast tentang pendakian horor dia nih. Dia ada cerita horor gitulah. Boleh ntar follow IG-nya aja nih di bawah kalau mau yang follow, mau yang Boleh, kepo-kepo boleh. juga boleh. Boleh. Gue juga liat-liat nih IG lu udah banyak postingan Instagram lu itu, wah bagus-bagus tuh. Cek foto lu di gunung. Itu sering lu ya naik gunung ya, Cek ya? Sebenarnya sih dibilang sering nggak juga. Karena gue bukan pencinta alam juga ya. Gue cuman gimana ya. Kalau gue suntuk, gue ada waktu, ya gue berangkat aja. Gitu aja sih gue. Di tas saya sih. Kalau ada yang ngajak mau kemana, ada duit, ayo berangkat, ayo. Gue gitu sih orangnya. Enak kalau rame-rame ya, Cek ya? Ya paling enak sih emang rame-rame sih. Gitu. Berarti lu kesibukan apa nih sekarang? Sekarang karena sekarang kan PPKM ya. Terus kerja juga dari pemerintah anjuran buat di rumah. Jadi sekarang gue kesibukan gue ya WFH di rumah aja. Gue full WFH di rumah. Itu sih. Full di rumah ya? Iya. Oke gengs, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Jangan di skip ya. Nah, saksikan dulu intro yang ini. Balik lagi bersama Mancing Gak Marah. Lu kemarin itu yang paling horor di gunung apa sih, Cek? Sebenarnya kalau cerita horor di gunung selama gue pendakian ya, karena gue kan kadang juga daki sama siapa aja kan, kalau gue ada waktu, ada yang ngajak gue berangkat aja gitu gue. Iya. Nah, sebenarnya setiap gunung sih pasti ada cerita masing-masing lah, cerita horor dari setiap gunung naik, daki pasti ada lah cerita-cerita horor. Tapi dari berdasarkan pengalaman gue sih, yang paling berkesan itu gue terakhir naik itu di Gunung Lawu tahun 2019 kemarin. 2019 ya? Iya, sebelum ada masih corona baru-baru. menyerang gitu. Masih baru-baru banget ya. Iya. Lu jangan ngomongin ke corona lah, gedek gua. Ya pokoknya kita tetap jaga jarak ya. Nih Iya. gimana nih? Kita Lu udah siap ya. udah lebih dari 1 meter ada kali ya. Kita udah vaksin ya. Oke. Nah, jadi berdasarkan pengalaman gua selama gua naik gunung itu, kalau yang dibilang paling horor itu gua di Gunung Lawu ya. Di Gunung Lawu. 2019 itu Gunung Lawu. Itu juga gua dengar kayaknya gunung paling horor di Indonesia tuh. Nah, ya kalau dari Aduh. postingan di YouTube teman-teman di mana tuh biasanya kejadian bisa dibilang paling horor pasti banyak di Lawu ya, karena gua nggak tahu kenapa sih, cuman emang kalau di kita biasa cari di Google atau apa pasti dia masuk kategori yang paling serem sih, katanya sih gitu. Iya. Nah, Cek, ini ngomong-ngomong gua udah mulai merinding nih. Gua juga ceritain. Oh iya, gua bukan pendaki ya, gengs. Jadi gua ini awam, makanya gua pengen sharing-sharing juga nih sama dia. Ya udah langsung aja, Cek. Jadi pendakian lu selama di Gunung Lawu nih ya. Iya. Jadi itu lu mulai berangkat bentar. Ini kita jam 11 nih ya, nge-record hari apa sih ini? Malam Senin. Malam Senin. Wah, feel-nya dapet banget, Cek. Jadi tadi sambil mana? Gunung Lawu. Ya, Gunung Lawu. Mulai berangkat dari tanggal berapa lo? Sebenarnya gua agak lupa itu, seingat gua sih kalau nggak salah itu pas hari libur nasional. Gua lupa semuanya tentang apa tuh. Gua itu berangkat sebenarnya dadakan juga, karena nggak nyampe seminggu itu langsung kita berencana bareng teman-teman kantor gua berencana buat naik ke Lawu. Awalnya gue ragu sih, karena gue yang gue tahu kan Lawu kan terkenal serem tuh. Gue beberapa nanya senior gue yang pendaki gitu, gue bilang
serem kata kamu kan. Cuman di ujung kesereman itu ada keindahan ya. Oh, karena gue penasaran juga gitu, maksudnya di Lawu itu katanya view-nya bagus atau gimana, terlepas dari kesan horornya kan, pasti adalah yang penasaran, bikin gue penasaran gitu. Makanya waktu itu memutuskan gue ikut join. Gue itu berangkat dari Jakarta itu sekitar hari Kamis. Nah, enggak. Kalau nggak salah pagi. Enggak. Gue berangkat dari sini malam Kamis. Malam Kamis, hari Rabunya gue berangkat. Nah, malam Kamis gue berangkat berlapan. Gue naik bis. Nah, sesampainya di Solo. Dari mana itu lo berangkatnya? Gue berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Dari Terminal Pulau Gebang? Iya. Deket dong, dari Ramas. Dekat. Kebetulan gue juga nggak jauh-jauh kan. Iya. Karena rumah gue di Pulau Gebang. Itu berangkat sekitar berapa sih lu waktu itu ongkosnya ke sono dari sini naik bis? Gua Satu orang? per orang itu ke sana kalau nggak salah sih, seingat gua 180. 180? Iya, Per orang? 180 per orang. Bolak-balik udah berapa tuh? Baliknya agak lebih mahal, Ya, 225, tapi gua dapet 225. bis yang agak bagus, gua bisa selonjoran lah. Baliknya agak mahal, Eksekutif, iya. naik baliknya malah naik dari 180 balik 200. Agak mahal, cuman gua dapatnya bagus. Terbayar lah maksudnya. Terbayar lah. Jadi itu lu berangkat sama orang-orang teman kantor, Ya, sama teman nggak kantor semua yang teman kantor sekarang sih. apa yang sekarang ini apa? Lu sekarang kerjaan lu udah baru lagi apa masih yang dulu? Masih yang dulu sih, masih. Oh, berarti sama teman kantor yang dulu nih, Iya, masih. Beberapa Berangkat tuh ya, Iya. ini berangkat. Beberapa sih ada yang dari kantor, ada juga yang enggak gitu. Kebetulan ada yang dari luar ini satu orang, namanya kalau gue boleh sebutin namanya Ara. Panggilannya Ara, cewek. Jadi lu dari sini berapa orang? Dari kantor gue ada 7 orang. 7 orang. Tambah satu orang namanya Ara, jadi 8 orang. Nah, gue berangkat dari sini itu sekitar jam 9. Nah, gue Pagi. sembilan pagi. Gue sampai di Terminal Solo itu sekitar jam setengah 6. Nah, setengah 6 Sore ya. Ya, Sebelum maghrib tuh. betul. Nah, dari sana udah sore lah, pagi lah, setengah 6 pagi. Gue dari Oh, sini kan pagi? malam, iya. Oh. Dari sini gue Oh, malam. dari sini lu jam 9 malam. Betul, dari sini malam. Gak sampai sana fokus pagi. gua, gengs. Nah, gue sampai sana itu gue pagi, Kamis pagi, gue jam setengah 6. Nah, gue udah janjian sama angkutan pendaki kan. Jadi dijemput untuk sampai ke base camp. Nah, kebetulan base camp gue itu via Candi Ceto. Iya. Nah, itu salah satu base camp untuk ke Gunung Lawu sih. Nah, gue di ke Candi Ceto, jam setengah 6 gue udah dijemput. Sebenarnya gue udah kesiangan juga tuh. Udah kesiangan, udah jam 6. Karena kan idealnya kalau mau enak kan mungkin jam setengah 5 lah gitu. Sampai sana karena perjalanan juga jauh juga kan dari Terminal Solo ke Candi Cetonya gitu. Sekitar Sampai 2 sono jam berapa? Sampai di base camp gua itu jam setengah 9. Pagi. Iya, 9 pagi. Itu Dari bawah berangkat jam berapa? sekitar jam 6-an. Oh, itu udah di base camp jam setengah 9. Iya, setengah 9 pagi. Betul. Terus? Nah, sampai base camp setengah 9 pagi, gua lapor bla 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 bla. Terus Itu belum mendaki ya, Tik? belum, itu gua baru ini duduk lah. Iya, Pantat gua panas nggak tuh. Gua nggak tahu, gua cuma naik curug doang ya kan. Iya. Jadi belum pernah ngerasain lah, pengen, cuman Betul, betul. ya gitu, masih mikir-mikir lah. Iya. Nah, jadi gue sampai sana itu setengah 9, habis itu ngerebahin pantat, tidur sebentar lah, karena pegel ya. Nah, sebagian juga pada nyiapin maksudnya pada buka tas mereka, ada yang pada ganti baju, mandi dulu, terus sarapan, terus berkemas lah semuanya. Nah, jam 10 itu gue baru lapor buat naik ke atas gitu, si Maxi kan. Gue lapor jam 10 baru gue ngedaki. Itu lu di sono, nyampe sono itu nggak nyewa villa, nggak apa? Enggak, jadi kalau di sana itu Istirahat ada di berapa jam gitu? Oh enggak, jadi sana emang kalau emang ini ada khusus buat ini pendaki sih, nggak bayar sih. Enggak, maksudnya lu nyampe sono nih, lu istirahat dulu berapa jam, apa sehari, Enggak, mendakinya baru besok? Gua langsung naik? Gue langsung naik. Jadi sampai sana istirahat bentar, habis itu langsung naik udah gitu. Nah, gue singkat cerita jam 10 gue naik.
Gue masih lengkap tuh, masih seger-segernya lah, masih semangat 45 tuh, belum ada pegel, belum ada capek, maksudnya masih prima lah, masih enak badannya, udah pada tidur, sarapan semuanya udah ini. Nah itu berapa hari cek kira-kira di sono lo? Nah awal ada paketannya apa gimana? Oh enggak, ya sebenarnya kan kalau kayak gitu kan lapornya kan sebenarnya sehari 2 hari 1 malam ya, satu hari pas naik, malamnya besoknya turun, jadi hitungannya gitu lapornya, gitu lapornya gitu. Jadi misalkan gue naik dari Candi Cetok, ya Candi Cetok, turunnya juga besoknya di Candi Cetok juga, lapornya gitu. Di besoknya gue harus turun. Gitu. Terus tadi? Ya, kebetulan gue kan naiknya kan di hari Kamis pagi ya, udah malam Jumat tuh. Nah jadi jam 10 gue jalan, gue ngelewatin namanya ada Candi Ketek tuh. Nah kalau lewat Ceto itu pasti awal-awal disambut sama kayak gimana ya, mungkin kayak semacam tempat ibadah gitu, umat Hindu kali ya, untuk keluarga situ mungkin gue nggak tahu. Cuman emang orang-orang situ rata-rata orang Hindu ya? Gue sih nggak tahu banget, cuman rata-rata terkadang di hari-hari tertentu katanya di situ masih dipakai untuk ibadah buat umat Hindu katanya gitu sih, yang lebih gitu. Nah, pas gue nyampe di Candi Ketek, perasaan gue udah beda tuh. Maksudnya hawanya udah beda lah. Wih, ternyata berapa menit itu ke situ? Situ itu sekitar mungkin nyantai 20 menit kali ya, kan agak nanjak dikit tuh naik turun. Nah itu sekitar 20 menit lah, disitulah dari gue pos lapor gitu. Pas sampai di Candi Ketek, ada foto-foto sebentar, jalan, sampailah sebelum namanya di, kalau nggak salah pancuran air atau apa gitu, gue lupa di situ, tempat pemandian katanya sih, gitu, pemandian raja katanya. Gitu. Nah di situ ada banyak warung-warung, gue istirahat lah di situ sebentar. Masih banyak ya dulu ya, karena sebagian sekarang tutup semua. Iya tapi nggak tahu sih kalau sekarang ya, karena kan waktu itu nggak, maksudnya sekarang di sini mah tutup semua, kalau di sana mah nggak tahu ya. Udah dibuka belum sih sekarang kira-kira? Tahu sih info terakhir ditutup pada Jawa Tengah, tapi mungkin udah buka lagi sekarang, gue nggak tahu juga sih gitu. Terus ya sekarang, nah, pas kebetulan pas gue naik itu kan karena gue udah siang ya, karena bisa dibilang udah, kalau mau naik jam 10 itu udah agak kesiangan lah, dibilang udah ketinggalan lah dari jam 10 pagi itu udah kesiangan ya. Rata-rata orang naik jam 7 gitu. Jam 7 pagi-pagi itu masih seger naik. Gue udah kesiangan. Oma di sini jam 10 masih rebahan kali. Iya, gue udah naik jam segitu. Gue sambil nungguin temen gue tuh, pada tuh gue naik bertiga kan duluan. Yang lain masih di bawah foto-foto di Candi Ketek. Nah, akhirnya pas gue udah ketemu di situ, karena kan sekitar mungkin nggak jauh 100 meter itu di pos 1 kan. Di pos 1 gue akhirnya ngelanjutin, gue bertiga ngelanjutin ke atas. Gue bagi 2 tim. Nah, gue bagi 2 tim. Awalnya gue berempat naik, terus yang satu agak lambat, jadi gue bertiga nyampe di pos 1 duluan. Nah, misa ya karena emang sebenarnya gini, kalau awalnya itu targetnya itu karena kan di dalam pendakian gue kan pasti biasanya gimana caranya, ada yang bawa tenda itu kalau bisa lebih dulu naik di atas, jadi saat yang lainnya udah nyampe jadi tinggal istirahat. Gitu sih biasanya gitu. Enak ya. Jadi itu dia ngebangun tenda sendirian tuh misalkan yang nyampe itu. Kebetulan gue bagian logistik kan, gue carrier gue juga ada makanan, ada tenda, ada alat masak, semua lengkap lah. Jadi kebetulan mau nggak mau gue harus duluan ke atas gitu sih. Nah, jadi yang gue ke atas itu gue ada si Minang, ada si Ara, sama Wanca berempat tadinya. Berempat. Nah ini yang 4 lagi sisa di belakang. Yang 3 ya? Di belakang. Ada di belakang. Betul. Nah, gue naiklah gue berempat ke atas sampai di pos 1, gue istirahat sebentar. Pas gue ngeliat pos. Ada berapa pos sih sekarang? Kalau nggak salah sih ada 5 ya. 5. Kalau gue tahu sih kayaknya 5 atau mungkin 6, tapi kalau di gue lihat sih di 5 kayaknya gitu. Nah, kebetulan pas gue kan nggak tahu ya, karena di Lau kan katanya tempatnya sakral. Pas gue lihat setiap pos itu ada dupa ternyata. Wah, gue langsung merinding tuh, lihat anjir.
ternyata di step ini ada dupa kan. Nah, dalam mungkin- pikiran orang awam kayak gue kan nggak tahu nih. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih sakral apa, Cek. Sakral apa sih? Sakral itu bisa dibilang kayak tempat yang gimana ya, dijaga lah maksudnya. Kayak lupa juga bahasa Indonesia apa ya namanya. Dihormatin lah gitu. Masih suci gitu apa gimana? Dihormatin lah maksudnya bagi orang-orang sana mungkin. Iya. Terus tadi Nah, gue kaget tuh, maksudnya buat orang awam kayak gue ya, gue kaget lah ada kayak gitu. Biasanya gue naki nggak pernah ngeliat ada dupa tuh di pos tuh. Tiba-tiba ada dupa. selama ini lu daki baru di laut doang ada dupanya? Iya, biasa mungkin ada, cuman itu terang-terangan gitu. Biasanya kan mungkin di semak-semak atau apa kan. Iya. Nah ini pas di pos nggak jauh gitu ada kecil, ada dupanya gitu. Gue istirahat sebentar, akhirnya pas sekitar 15 menit lah itu gue naik ke atas kan, maksudnya lanjut untuk naik ke pos 2 karena gue ngeliat temen gue udah kelihatan nih. Iya. Nah yang 4 orang itu, jadi gue lanjut lah kan, untuk kompromi gue lanjut kayak ke pos 2. Nah akhirnya sampailah di pos 2 itu gue sekitar, karena kan agak lumayan jauh ya, sekitar 1,5 jam tuh. Iya, Pos dari pos 1. Dari pos 1. Nah karena gue nyantai jalannya sih, mungkin kalau yang orang-orang yang udah sering naik mungkin cepet kali. Apalagi gua Ya, kalau nyobain ya ada kali 2 iya, jam lebih. makanya gue ke atas itu sampai di pos 2 itu jam 12. Nah akhirnya gue mutusin buat makan siang lah di situ. Pos 2. Nah, pos 2. Nah di pos 2 pun makin ke atas itu makin suasananya gak enak gitu menurut gue. Di pos, setiap pos itu kok kayak gini, ada dupa lagi gitu. Udah gitu posnya juga kayak gubuk, cuman gubuk nggak pernah kayak ada orang yang nempatin atau duduk gitu. Iya. Posnya ya gitulah kayak gubuk, tapi nggak ada gubuk tapi orang kayak jarang ada yang ke situ gitu. Gubuk di sawah gitu ya. Gubuk ya kurang lebih gitu. Nah, kurang lebih gitu. Cuman pas gue lihat kok gubuknya kayak nggak pernah ada yang kesini, kayak gue nggak tahu gitu. Maksudnya sebenarnya kayak gubuk biasa, cuman kalau dilihat itu kayak nggak pernah ada orang injek gitu, gimana sih? Oh, Ya gitu. tapi buat Istirahat, pendaki gitu ya. mungkin, istirahat gitu. Nah karena gue cerah, jadi gue berlindung lah di balik, di atasnya, karena di atas gubuk itu ada pohon. Nah di situ ada lumayan tuh, buat lumayan lebar lah. Gue istirahat di situ, gue mau bikin kopi, gue bikin indomie, itu bikin makan bareng lah berempat. Lu udah ngumpul semua baru berempat doang ya? Berempat, temen gue masih di bawah karena targetnya setiap kelihatan mereka ada naik, gue naik ke atas satu-satu gitu sih, biar nggak ketinggalan jauh sih. Iya. Gitu, karena kan gue nggak bawa HT juga kan gitu. Nah singkat cerita, pada tiduran dulu tuh sebentar tuh. Jam berapa tuh, Cek? Itu sekitar jam 1 kurang itu temen gue baru nyusul yang berempat di bawah tuh. 1 siang ya? Satu siang baru nyusul. Akhirnya gue memutuskan untuk sama teman-teman gue yang lain untuk naik duluan ke atas ke pos 3. Nah dari pos 3 itu gue jalan jam 1 lewat kayaknya ada, kalau nggak salah sih. Dari pos berapa tadi? Dari pos berapa tadi? Dari pos 2. Oh, dari pos 2 jalan jam 1 lewat. Jam 1 lewat kayaknya udah setengah. Lanjut 2. lagi tuh jalannya. Ya, itu emang lumayan apa namanya? Oh enggak, sekitar jam 2-an sih kayaknya. Karena gue nyampe situ kan udah lewat jam 12, sebenarnya jam 1. Jam 2-an gue naik ke atas. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan jauh tuh, sekitar 2 jam lah. Tapi karena mungkin gue banyakkan berhenti, sampai di pos 3 itu gue agak lama. Jadi gue ditinggal juga nih sama teman gue nih. Ada teman gue yang lebih duluan, gue cuma berdua. Jadi karena teman gue yang satu emang dikit-dikit istirahat, ya udah gue temenin kan, daripada dia gue tinggalin. Kasian. Iya, kebanyakan kan kalau mendaki itu sifat-sifat aslinya pada kelihatan, Cek. Betul. Teman-teman kita ada Betul, yang iya. egois, ada yang tiba-tiba ninggalin, ada yang sombong, so jago gitu ya kan. Ya, pasti Udah ada. kayak uang aja lah, pasti bakal kelihatan sifat aslinya kalau ngedaki. Itu Betul. sih yang gue tahu dari temen gue. Iya, memang kadang ada gitu sih benar. Nah, Akhirnya gue mutusin ya udahlah lo naik aja dulu berdua gitu, si Ara sama si Mina naik dulu, oke. Gue sama si Wance ada di belakang gitu. Sambil gue ngeliat temen gue yang lainnya ada di bawah tuh berempat, di bawah kan. Ya udah, 3 apa 4? kan gue berlapan naik.
Oh berlapan. bagi 2 4 jadinya. Oh nambah lagi. Tadi perasaan dari dari terminal bertujuh. Berlapan. Oh berlapan. Teman kantor gue 7 orang, cuma ada nambah 1 orang dari luar, Oh, iya. jadi 8 orang. Iya, iya. Nah gitu sih. Nah pas gue naik akhirnya teman gue udah duluan kan tuh ya. Mungkin dia sebenarnya sih normal mungkin dari 2 ke 3 mungkin sejam setengah atau sampai 2 jam sih. Karena gue agak lama, akhirnya gue nyampe atas itu jam setengah 5. Temen gue udah nyampe duluan, katanya setengah 4 udah naik, udah sampai katanya. Yang si Ara sama si Nina. Akhirnya gue mutusin buat istirahat dulu tuh sambil nunggu teman gue yang berempat itu kan di bawah. Nah setelah itu gue main makan Indomie, jajan gitulah, pokoknya ngisi perut lah, masih lapar banget tuh soalnya. Itu masih tukang dagang situ? Masih ada di pos 3 itu warung terakhir. Masih ada warung terakhir. Itu ketinggian sekitar 2000 kayaknya deh, 2000 meter. 2000 meter ya? 2000 kayaknya sih. Mana itu? Semenara Indofood kali ya? Yang di Jakarta? Iya kayaknya. Terus? Nah akhirnya gue istirahat dulu, gue tiduran sebentar, setengah jam. Si Ara teman gue maksa buat naik duluan tuh. Dia sebenarnya pemandu gue, dia cewek tapi gue bilang salut, jago dia, maksudnya Dia udah duluan itu? Udah duluan. Oh lu di belakang ya? Iya. Dia janjian sama, karena kan awalnya gue naik itu rencana mau ngecamp di pos 5. Udah berapa kali daki tuh dia kira-kira? Kayaknya udah sih pengalaman banget ya? sih dia bilang, dia katanya sih udah sering. Udah kayak mainan dia lah, udah kayak ini Hobi ya, hobi. Iya, hobinya. Kalau udah hobi mah nggak berasa dah. Betul. Terus gua minum dulu ya. Cuk, minum dulu ya, seretar lo. Terus? Nah, akhirnya sekitar jam 5 si Ara mutusin buat naik duluan tuh. Nah, selang setengah jam si Adit nyusul. Sama si Mamet kalau nggak salah. Nah, itu si Adit nyampe, gue tanya si Mamet, Bang Jul sama si Vika di mana? Gue tanya kan, masih di bawah kayaknya. Jauh tuh. Gue nggak tahu, cuman dia bilang paling bentar lagi, setengah jam lagi. Oh ya udah, gue duluan ya naik sama si Minang, Wance, gue soalnya Ara udah naik duluan gitu. Gue kan janjian emang mau di ngecamp di, kalau nggak di Bulak Peperangan mungkin di Utak Menjangan gitu, di pos 5 kalau nggak pos 6 lah gitu. Itu nama-namanya Jawa banget ya. Iya. Gue juga awalnya nggak tahu itu Utak Menjangan itu apa, Bulak Peperangan itu apa, gue nggak tahu lah ya. Nah, gitu. Pasti ada cerita di balik itu ya. Pastilah itu pasti ada cerita. Nah akhirnya gue mutusin jam 5 gue naik. Gue bertiga naik, gue terus si Minang sama si Wanca, gue naik bertiga kan udah mau maghrib tuh. Nah buat gue mutusin buat naik langsung ke pos 5 untuk ngejar si Ara kan si Ara udah duluan, karena gue kasihan juga cewek masa duluan Udah gitu. di pos 5 tuh. Dia gue janjiin di pos 5, masih ada 2 pos yang belum gue lewatin. itu dia sendirian di pos 5. Waduh, masih siang cuman ya. Masih siang. Dia berangkat tadi setengah 6 kalau nggak salah. Setengah 5 dia naik atas. Nah akhirnya gue mutusin buat naik bertiga. Nah gue karena kan udah mulai gelap juga tuh, akhirnya gue mutusin nyiapin headlamp lah untuk buka headlamp. Sesampainya sebelum di pos 4 sebelum di pos 4 gue ketemu pendaki dari, kalau nggak salah dari Jakarta juga. Nah sana sebagian dari warga situ juga gitu. Pas gue tanya, mereka kan juga berlima tuh. Gue pas berlima, ya udahlah, ganjil dong. Iya, pas banget. Gue jadi genap nih, ketemu nih berlima bertiga kan. Jadi pas tuh udah berlapan. Iya. Akhirnya pas banget, mereka juga nggak ada yang bawa headlamp. Jadi udahlah, kita mutusin buat berangkat bareng lah gitu, kenalan, ngopi, bagi ciki bareng-bareng gitu, ngobrol-ngobrol. Tahan berapa lama itu headlamp biasanya? Headlamp sih tergantung sih, ya bisa 2 jam 3 jam lah kalau dipakai terus, bisa sampai 4 jam gitu. Nah, kebetulan yang bawa headlamp kan cuman gue bertiga tuh, jadi ganti-gantian tuh, ada yang di tengah, di belakang, sama depan tuh, jadi inian.
Nah kebetulan ada yang orang situ juga, orang Cetok juga, yang dari orang Jakarta Barat. Gitu, gue ketemu orang situ. Jadi dia udah paham lah ininya, walaupun jalan malam pun nggak bakal nyasar kita gitu. Iya. Karena dia mutusin juga buat ngecamp bareng kita juga, mau ngecamp di mana dia ngikut tadinya gitu. Akhirnya gue mutusin buat naik bareng. Sesampailah gue di pos 4. Oh, sorry gengs, malam-malam gini masih ada suara-suara kayak gitu. Ya lagi terus. Nah, akhirnya gue sampai di pos 4 tuh. Di pos 4 itu sekitar jam 6. Jam 6 itu gue masih kedengeran suara azan. Gue istirahat dulu sambil dengerin azan. Mu masih kedengeran suara azan ya? Masih dengeran suara azan. Ada masih. Nah, akhirnya gue memutuskan istirahat dulu sebentar sampai habis azan. Nah, gue awalnya nggak tahu nih, ternyata bisa dibilang itu pos 4 itu dan tanda kutip lumayan horor. Berarti itu belum paling horor ya pos 4 ya? Bisa dibilang yang paling juga termasuk. Oh, paling juga. Iya, termasuk paling horor. Karena gue pas nggak tahu itu, gue awalnya so tahu, gue berencana ngecamp di pos 4. Pas gue lihat pos 4 sempit banget gitu, sampingnya jurang. Sampingnya jurang. Nah akhirnya setelah lewat sekitar 6:30 udah mulai gelap, gue memutuskan untuk naik ke pos 5 jam 7 lah kalau nggak salah. Jam 7 malam tuh ya? Gue istirahat ada sejam di situ, naik ke pos 5. Nah gue ke pos 5 itu lumayan lama. Itu di pos 5 itu ada harus sekitar 3 jam lah perjalanan ke pos 5 karena lumayan jauh. Iya. Dia di antara pos ke pos itu paling jauh dari pos 4 ke pos 5, itu lumayan jauh gitu. Nah akhirnya jadi selama gue naik dari pos 4 ke pos 5 sih aman-aman aja sih, nggak pernah ada hal aneh karena gue anggap ya kita tujuannya baik di sana kan, maksudnya kita hanya pengen liburan, pengen datang dengan baik-baik ya, insya Allah dan nggak ada lah hal-hal yang aneh-aneh gitu. Pikiran gue gitu. Kadang juga makhluk-makhluk kayak gitu kayak kenalin diri sih, ini gue ada nih di sini. Ya. Gitu. Kalau bisa dibilang gue mungkin bukan orang indigo, tapi gue tahu di sana ada, gue tahu. Gue bisa ngerasain walaupun jadi ada gimana ya, gue ngerasain di sana ada. Di sono? Gue kadang gitu ngerasain. Oh, di sana ada. Di sekitar kita. Gue kadang gitu, tapi gue bisa dibilang gue bukan indigo, tapi gue ngerasain kalau misalkan ada orang indigo di sana ada, bener gak? Pas dia bilang ada. Iya. Bilang makanya gue sih ya biasa aja. Gue nggak, walaupun gue ngerasain apapun gue nggak bakal cerita sampai nanti gue turun baru gue cerita ke temen-temen. Takutnya ada yang lainnya takut atau gimana kan. Iya. Kayak gue memutuskan gue udah diam aja. Tapi aman sih alhamdulillah, gue dari pos 4 ke pos 5 itu aman. Nah di pos 4 ke pos 5 akhirnya gue sampai di pos 5 itu sekitar jam 10 malam. 10 malam, 2 jam, 3 jam. Betul, 3 jam lebih. Iya. Hampir setengah 11 gue sampai pos. Nah itu gue sampai di pos 5 itu kan sebenarnya di bulan peperangan ya, pos 5 itu. Nah karena gue janjian sama si Ara kan awalnya dia mau di pos 5 kan. Gue teriak-teriak, gue kasihan juga lah, gue cewek suruh naik sendirian di atas gitu, walaupun mungkin dia lebih jago daripada gue, cuman kan hati Ronaldo bagi jadi cowok gimana sampai malam dia gitu ya. Iya, gue Waduh. janjian gitu. Makanya bilang gokil juga tuh. ya gue anjir. Gue dalam hati gue anjir, cewek suruh jalan sendirian ke atas, bayangin. Makanya dia kalau ikut masih dunia lain menang kali itu. bisa. terus Nah akhirnya gue teriak-teriak, gue panggil Ara, teriak-teriak, udah suara gue udah habis, udah capean tuh. Sampai akhirnya gue berbagi makanan karena kan lainnya yang makanan pada dibawa semua tuh. Gue cuman sisa ada biskuit. Sebenarnya kalau dimakan di sini mungkin kayak biasa aja, hambar ya. Tapi kalau di sono rasanya nikmat banget. Karena bareng-bareng gitu ya. Tapi itu lapar. Pas lu manggil-manggil nyaut langsung temen lu. Enggak, ntar lu. Itu gua istirahat dulu sebentar, habis itu gua lanjut lagi. Nah, setelah dari situ sampailah gua di pos 5 di Bulak Peperangan. Gua teriak-teriak. Sebenarnya teriaknya enggak kayak gimana ya. Gua teriak manggil 3 kali, ternyata ada yang nyaut. Iya, gue di sini katanya. Iya, gue di sini katanya. Akhirnya setelah itu barulah gue samperin, ternyata bener itu si Ara di situ ngecamp sendirian. Itu nggak ada orang lagi. Itu kalau di sono ada binatang buasnya nggak sih, Cek? Mungkin ada kali ya, kayak macan kumbang mungkin, karena kan itu masih hutan lindung juga gitu. Soalnya waktu itu guru gua pernah cerita ada guru olahraga mendaki gunung.
Salak kalau nggak salah sih. Hmm. Nah dia itu kayak temennya itu kayak ada yang nyenter ke semak-semak, nggak taunya yang nyala itu kayak mata nyala gitu pas disenter, nggak Kayak kucing taunya mungkin ya. nggak taunya pas ditegesin sama guru gua yang pencas itu katanya matiin tuh sender, ngomel dong dia, Hmm. suruh matiin, udah tiarap semua, pas tiarap semua suruh tahan napas, enggak tiarap, kalau nggak salah telentang lah, Ya. suruh tahan napas, nggak taunya yang ngelangkahin mereka apa macan kumbang. Nah, ya emang banyak kan gitu sih kucing hutan biasanya. Emang ya Gunung Salak itu banyak juga ya. Sebenarnya sih setiap gunung mungkin ada ya. Ada kayak gitu, aja ya. cuman karena kan mereka masih alami ya. Masih ada sebagian yang nggak dikejar oleh manusia yang terlindung gitu, sebagian ada sih. Terus tadi Nah, setelah dari situ gua ketemu Ara kan. Nah, ternyata cuman Ara doang ngecamp di situ. Ternyata pas awal gua naik pun emang di base, pas habis di gua lapor itu yang ngedaki dari Candi Cita itu cuma 60 orang. Jadi karena kan gua ngambil hari biasa ya, jadi dibilang sepi lah kalau 60 orang di gunung segede gitu. Kok nggak ada yang pantas. Pas gue naik pun bisa dibilang gue cuman ketemu beberapa pendaki doang, itu pun lebih banyak pada ngecamp di pos 3. Karena kan itu lumayan long weekend tuh, libur panjang kan. jadi pos 5 itu dia doang sendiri yang ngecamp. Iya, long weekend. Nah, akhirnya gue mutusin untuk ngecamp bareng anak-anak yang di Jakarta Barat tuh yang gue ketemu. Gue mutusin untuk ngecamp di bareng Ara di situ sampai yang gue cari. Nah, karena kebetulan kan teman gue ada yang kedinginan juga tuh, ya udahlah gue mutusin gue nggak bisa lanjut lagi ke Kupak Penjangan gitu. Gue mutusin ngecamp di situ. Akhirnya Nah, Kupak Penjangan itu pos 6 sih katanya Pos sih. 6. Biasa orang bilang nyebutnya pos 6 gitu, Kupak Penjangan. Gitu. Ya gue ngecamp di pos 5, gue buka tenda, gue bikin sarapan, itu gue cerita karena kan gue sambil nungguin teman gue yang ada 6 orang di bawah tuh. 4 orang di bawah. Nah, akhirnya gue nungguin, setelah sampai sekitar jam 11 lewat, gue masuk karena udah dingin banget tuh, berasa dingin banget. Kalau gue bilang kan gue pakai jam ada buat atur suhu tuh, gue cek suhu, udah lumayan 16 derajat. 16 derajat. 16 derajat lumayan Alat dingin lah. dinginnya AC ya? Iya udah lumayan. 18 sih, singkat gue 18 derajat, karena udah lumayan dingin banget itu, lagi dingin banget. Akhirnya aku mutusin masuk tenda, gue tutup. Setelah itu sekitar jam setengah 12 itu ada suara teriak-teriak, Malam. manggil Ara, Rian, manggil kan gue disebut dipanggil Rian juga kan, karena nama gue aslinya Rian, kayak dipanggil kan. Pas itu gue lihat dengar suara tuh, akhirnya gue keluar. Ternyata mereka berdua naik kan, ada si Mamet sama si Adit cek juga soalnya. Adit. Nah, pas gue tanya, si Mamet kesakitan tuh kakinya, kayak kekilir mungkin pas naik gitu, karena kan posisi malam mereka naik tuh, berarti mereka mungkin naik jam 7 tuh. Udah gelap deh naik ke pos 3. Di pos 3 jam 7. Iya. Lumayan kan. Makanya bisa dibilang sampai situ pas gue tanya kok cuma berdua mereka gitu, gue tanya. Bisa 2 lagi ya? Ya berdua, masih ada berdua, yang si Bang Jul sama si Vika ini. Akhirnya mereka memutuskan, ternyata Bang Jul sama si Vika itu nggak memaksakan untuk naik karena beresiko, karena udah terlalu malam kan. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp di pos 3. Jadi nggak ngelanjutin, jadi hanya si Adit sama si Mamet yang naik ke atas. Nah, ketemulah akhirnya gue lengkap jadi berenam kan. Berenam. Nah, kebetulan teman gue si Minang juga ini lagi gak enak badan, kayaknya sih masuk angin waktu itu. Habis gue bikinin sarapan langsung Minang tidur, ini gitu. cewek? Cowok. Nah setelah itu akhirnya gue bikinin sarapan, si Adit bikinin Indomie gitu, ini itu masak bentar, cerita bentar, sampailah sekitar jam 1 gue ngobrol-ngobrol, itu gue langsung tidur. Nah karena gue rencana gue mau summit itu jam 5. Summit apa tuh? Summit itu istilahnya kalau anak-anak
pendaki ya bilangnya sih naik ke puncak, lihat matahari pagi lah, matahari terbit. Itu bilangnya summit. Bahasa kerennya lah gitu. Nah akhirnya gue memutuskan tidur lah, setelah perut kenyang tidur. Nah, sekitar jam 4 itu tenda sebelah yang anak Jakarta itu bangunin, mau ini enggak, mau ikut summit ke atas nggak? Dia bilang duluan aja, gue bilang kan. Gue udah nyalain alarm tuh jam 4, cuman gue saking dinginnya gue nggak mau bangun. Karena gue lihat udah PW dong. Dingin banget itu jam segitu. Iya. Jam 4 itu gue buset dah dingin banget asli. Kayaknya mungkin pas gue lihat itu kayaknya suhu ada di 4 derajat kayaknya mungkin ya. Waduh. Dingin buat asli. Apalagi kalau minus ya. Padahal bisa dibilang tenda gue itu kan tenda 4 musim. Yang ya lumayan lah, pokoknya lebih safety lah dibanding 2 musim. Cuman masih berasa nembusnya tuh anginnya tuh. Masih berasa ya? Iya, dingin banget. Teman gue yang tidur sebelah gue sampai gelisah. Bilang mau berasa banget dinginnya, makanya nggak ada. Tapi kalau disuruh untuk babi hutan udah nggak safety. Nggak safety lah. Terus ya akhirnya gue mutusin gue tidur. Nah sampai 5:30 gue baru pada buka tenda karena udah kelihatan ada matahari kan, udah keterang 5:30. Akhirnya gue bikin sarapan, bikin energen, susu. Habis itu gue berencana buat summit ke puncak. hari kedua tuh ya? Ya hari kedua, hari Jumat. Nah gue rencana setengah jam 6-an lah gue jalan lah dari pos 5, gue naik ke Gupak Menjangan. Ternyata pas gue ke Gupak Menjangan pun cuma ada 3 tenda. Jadi nggak rame. Dibilang gue kira kan rame kan, ternyata cuma 3 tenda. Udah nyampe tuh di 6 pos 6. Pos 6 itu cuma ada 3 tenda. Nah gue bilang pas gue lihat juga lagi pada masak-masak, mereka ada sebagian udah naik, mungkin mereka long weekend kali kayaknya sih, mungkin ya karena panjang gitu. Akhirnya gue lewat sebentar, naik ke atas. Nah gue kan pegel banget tuh, gue bisa dibilang agak kekilir lah, dengkul gue sakit banget karena gak pernah olahraga juga tuh. Nah ada dua orang duluan ke atas tuh jadinya tuh, kan gue berenam tuh, 2 orang naik jadi berempat kan. Berempat, lama-lama gue tinggal bertiga. tiga duluan ke atas, gue di bawah gitu. Karena teman gue ada yang boker. Iya. Itu kalau di sono boker kayak gimana sih, Cek? Ya kita gali tanah, gali boker, tanah aja ya. Nanti ditutup Kayak kucing lah ya, gitu ya. Betul, kayak gitu. Cuman kalau bersihnya pakai daun gitu. Ya tayamum. Gosok batu dah lu. Cuman kalau perempuan mungkin agak ribet kali ya. Ya saya mungkin buat tisu mereka. Iya. Cuman nggak boleh pakai tisu basah. Nggak boleh pakai tisu bos. Kenapa Biasanya itu? Cemarin lingkungan, mencemari lingkungan. Tapi kalau dibawa balik lagi sampahnya nggak apa-apa ya, bawa kantong disarankan sih kresek. kalau bisa sih jangan buang tisu basah gitu, cemari lingkungan gitu. Akhirnya gue bertiga naiklah sampai di puncak Lawu itu sekitar jam 10 siang. 10 siang. Gue yang awalnya mau ngeliat sunrise nih, jadi nggak ngeliat. Matahari udah di atas. Udah panas. Tapi Masih nggak terlalu panas rumah ya. Masih berasa dinginnya. Hangat sih, lumayan hangat. Hangat. Karena lumayan panas lah gitu. Nah sebelum sampai situ di perjalanan gue banyak lihat lah, maksudnya hal-hal yang bisa dibilang emang cakep banget sih. Gue nggak kapok sih kan. Nah sampai disitulah yang orang bilang namanya Pasar Dieng, pasar setan. Sampailah, gue kan penasaran juga tuh mistisnya kan yang paling serem kan. Terus gue lihat Pasar Dieng, gue lihat itu tumpukan batu disusun sama kayak ada gerbang ya, mungkin zaman dulunya mungkin bekas komplek rumah ya, atau mungkin tempat ibadah kali, gue nggak tahu lah. Pokoknya di situ kayak ada batu-batu karang, batu-batu laut. Zaman dulunya zaman perang kali itu ya di situ ya. Entah, gue nggak tahu. Tapi kan legendanya kan mungkin itu zaman Majapahit kali ya dulu ya. Iya. Kayak gitu gue nggak tahu sih. Nah, tapi yang gue tahu sih banyak kayak batu-batu laut. Ya kemungkinan sih itu kayak gunung yang tadinya ada di bawah laut, mungkin kena tektonik dia naik. Gitu, yang di atas ke bawah, yang bawah ke atas gitu sih. Makanya sampai situ, karena kan itu
terkenal dengan mistisnya, katanya ada pasar setan itu dengan orang sering dengar orang jualan kayak pasar bersih gitu ya. Benar-benar kayak pasar ya, Betul. cuman ini dunianya lain gitu. Betul. Nah, konon katanya kalau misalkan orang ke pasar setan itu kalau misalkan pas malam dengar orang suara banyak ini harus ngeluparin uang, terus kita harus ngambil Malam tuh ya? atau apa. Nah, ceritanya sih gitu kalau misalkan kalau malam ya. biar kita nggak kejebak di dunia mereka, katanya sih gitu. Nah, singkat cerita gua sambil jalan di pasar setan buat naik ke puncaknya itu. Bentar deh, tuh gue sering denger kalau kita kayak sugesti ngeliat pasar setan di gunung gitu, kadang suka dibawa ke jurang gitu ya kalau kita nggak sadar ya. Tiba-tiba dunia nyatanya kita kayak udah terjun ke jurang gitu, padahal mah Oke. dianya masih jalan di pasar itu. Mungkin itu sebenarnya mungkin halusinasi atau apa ya. Kayak kemarin yang di Gunung Kembar apa tuh? Wah, gunung kembar beda nih mah. Kan jadi dia gunungnya kayak sama gitu. Oh iya. Nah kayak cerita kemarin tuh yang Gunung Kembar itu kayak lancip banget gitu, kayak punuk hiu ya kan. Katanya dia hilangnya gara-gara ya gue dengar-dengar sih isu-isunya ngilangnya di dunia nyatanya udah terjun ke jurang, udah jatuh ke jurang. Katanya dia juga masuk dunia lain lah gitu, kayak pasar lah apa. Berapa orang tuh yang kemarin tuh di gunung mana sih, lu tahu nggak ceritanya? Gua nggak begitu tahu sih. Lu tahu ya, udah sibuk kerja mungkin, Iya. jadi sosmed kurang, berita Ya, kurang. kadang-kadang juga. doang lah kalau malam. Terus tadi gimana? Nah, sambil pasar setan di pasar Biang itu gue liat banyak koin tuh, koin gope cepet di bawah. Kalau gue ambil, wah gue harus balik. Akhirnya gue mutusin buat naik. Nah, sampailah di Argo Dalam. Argo Dalam ini katanya sih tempat istirahatnya Raja Majapahit terakhir katanya. Nah, di situ katanya legendanya. Itu jam berapa tuh cek? Hah? Sampai situ jam berapa? Itu sekitar jam 9-an. 9-an pagi. Kalau ya, sorry kalau gue salah ya, cuman katanya sih gitu gue denger sih, tapi gue nggak tahu sejarahnya. Nah, setelah sampai di situ, sebenarnya kan gue bisa dibilang kan yang 3 orang udah sampai puncak duluan tuh, yang paham jalur lah. Gue orang awam nih, nggak tahu nih, belum pernah tahu, baru pertama kali. Ya gue taunya ada jalanan lurus ke atas, gue naik aja, padahal ada jalanan lebih landai. Gue yang begini jalannya. Oh itu lebih curam ya? Iya. Tapi lebih cepet, emang gue motong jalan lebih cepet. Sampai di atas lah jam 10. Sampai jam 10 gue foto-foto, akhirnya gue ketemu tuh pendaki-pendaki yang dari Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, banyak lah, ada yang pendaki Gondrong, banyak lah pokoknya lah. Oh itu istilahnya nama-nama komunitinya ya? Bukan, itu dari base campnya asalnya. base campnya. Base campnya dari Cemoro Sewu, Cemoro Kandang. Nah, akhirnya sekitar jam 11 gue mutusin untuk makan dulu ke warung legendaris nih, warung tertinggi di Indonesia. Warungnya Boyem. Oh itu di pos 6 itu, tadi di mana? Di bawah dekat Argo Dalam. Oh udah lewat pos 6 itu ya? Iya, dekat pos 6 itu ada Itu warung tuh, legendaris, warung tertinggi. Itu dia turunnya gimana itu? Apa tinggal di sana? Dia tinggal di situ, emang buka warung di situ. Oh wah. Lo sekali-sekali cobain. Orang dulu berarti dia udah sepuh ya? Iya, Udah tua juga. Udah lumayan, Boyemnya udah lumayan. Cuman mungkin dibantu-bantu sama saudaranya, mungkin Banyak yang tinggal di sono. yang bantuin bawa makanan dari bawah buat dimasak di atas gitu. Waduh. Nah, PR itu- juga cek ya. Iya, Buka warung di atas, cuman itu rame ya. rame dan termasuk murah juga, terjangkau lah. Maksudnya terjangkau. Gue makan sego pecel, nasi pecel. Gue makan, gue ngantuk, gue tidur sebentar. Nah, akhirnya sekitar jam 1 gue mutusin untuk balik ke tenda, turun ke pos 5. Sekitar jam 1 siang gue udah fit, tenaga udah balik semua nih. Nah, akhirnya gue mutusin untuk balik ke pos 5. Gue berenam balik ke pos 5. Berharap masih ketemu pendaki yang dari Jakarta Barat tuh. Ternyata pas gue turun ke bawah, mereka udah beres-beres duluan, udah turun duluan ke bawah. Berarti dia udah mau turun lanjut ke pos Iya, 4 betul. gitu ya. Padahal gue berharap awalnya mungkin gue bisa ketemu teman gue
si Vika sama Bang Jul ini naik gitu, ketemu di atas di puncak. Ternyata mungkin mereka tetap nunggu kita kali di pos 3 gitu. Makanya gue mutusin sama yang lain-lain mutusin untuk balik lagi ke pos 5, beres-beres, makan siang. Setelah di pos 5 gue itu sekitar nyampe jam 2 lah, jam 2an ya kan, jam 2an gue beres-beres makan siang. Nah habis itu tiba-tiba langsung gelap tuh, mendung, langsung hujan siang tuh. Hujan padahal cuaca segede-gedenya. lagi cerah banget ya, Awalnya cerah, tiba-tiba langsung gelap, langsung nggak hujan pakai tuh. gerimis dulu ya. Langsung gerimis sebenarnya di atas waktu pas gue turun sih gerimis, cuman kayak nandai cuma awan biasa doang gitu. Tiba-tiba pas gue nyampe ini habis makan siang mau beres-beres tiba-tiba hujan. Akhirnya gue mutusin untuk berteduh dulu lah, nggak bongkar tenda dulu. Nah main deras tuh soal hujan tuh. Nah gue sambil ngeliat di tenda, gue buka dikit pintunya, banyak pendaki tuh baru naik tuh ke atas gitu. Karena logistik gue kan banyak nih, ya sebagian gue kasih ke mereka lah gitu. Daripada gue bawa berat bawah nggak kemakan kan, jadi gue kasih ke mereka. Nah akhirnya sekitar jam 3 itu berhenti, jam 3 lewat itu berhenti, mutusin buat beres-beres, packing logistik, ini semua packing karena kan tenda basah. Bentar. Sorry banget tuh geng. Biasalah anak zaman tuh. Nah, akhirnya gue packing karena tenda kan basah, tenda, baju ada beberapa basah tuh. Jadi bebannya itu pas turun itu bukannya enteng, malah berat karena kan berbasah kan. Karena air tuh udah berbasah. Nah setelah jam akhirnya sekitar setengah 4-an itu gue turun ke bawah lah. Gue nyiapin turun, berenang gue turun. Gerimis lagi tuh, gerimis lagi. Karena kan apa namanya, dengkul udah sakit tuh. Ngilu, jadi kita pelan-pelan kan gitu. Pakai jas hujan, turun. Pas kita turun itu banyak tuh pendaki-pendaki yang naik tuh, yang dari ngambil di hari Jumat naik mereka, ketemu papasan. Gimana pos 5 masih jauh nggak? Gue bilang masih jauh. Gue ngomong apa adanya aja. Masih jauh. Gue juga karena baru pertama kali di situ ya. ya. Gue bilang masih jauh. Daripada gue bohong kan, banyak kan istilah pendaki 2 belokan lagi padahal bohong. Belokan kanan sama kiri bener, nggak salah. Mendingan gitu, ngomong kayak gitu iya, sekalian masih ya. jauh, gue bilang aja masih jauh. Kita ngasih harapan palsu. Iya benar. Gue bilang masih jauh. Oke, akhirnya gue turun. Nah sampailah gue di hampir di pos 4. Nah di pos 4 itu jalanannya licin banget asli karena habis hujan kan. Jadi jalan itu jalanan lumpur lah, gimana, bekas air gitu nggak gitu, licin banget. Nah karena kan pelan-pelan tuh berjalan tuh, nggak sengaja temen gue itu kepleset, jatuh, pantatnya kena kayu yang begini. Waduh, luka lah, bolong dong. untung nggak pas lubang. Nggak, maksudnya bolong nggak apa darah doang yang berdarah? darah kayak lecet kayaknya. Kayak lecet sih kayaknya. Pokoknya ngilu banget. Kata tadi kalau di pantat lu gimana sih, lu kepentok di pantat aja ngilu kan? Kalau paku mah mungkin nggak bolong kali. Iya, lu kepentok di pantat aja ngilu kan? Jalan ini udah ngilu, jatuh, kena gituan, bawa keril, beratnya gimana? Pasti untung alhamdulillah sih nggak napa-napa ya. Nggak parah ya. Betul. Nah akhirnya gue mutusin untuk turun. Pas gue tanya teman gue gimana keadaannya gitu, lihat katanya ngilu banget, tapi mau gimana ya, kita bawaan juga berat semua gitu. Semua bawa keril, maksudnya nggak ada orang yang kosong gitu, semua bawa berat. Akhirnya pelan-pelan kita turun, pelan-pelan. Dari atas ada lagi tuh pendaki turun juga, mungkin yang dari di ini kali, yang di mana, di Pakenjangan kali turun. Nah nyaris itu jam orang berapa tuh? sama sih, masih itu sekitar setengah 5 itu. Sore ya? Setengah 5, jam 5an lah, jam 5an kayaknya, jam 5an sih. Soalnya udah mulai gelap sih, jam 5an turun. Nah dia kepleset tuh, hampir aja itu masuk jurang itu orang. Waduh. Untung ada pohon dia bisa peluk gini langsung, kalau enggak itu benar-benar jurang, kepleset dari atas saking licinnya itu, benar-benar licin banget. Dan rata-rata orang juga nggak ada yang maksain langsung naik ke atas karena terlalu licin. Banyak kan nyari spot buat ngecamp, dia ngecamp di situ mendingan. Nunggu nggak terlalu licin dia baru naik. Nah itu turun, baju udah basah semua tuh.
pakai jas hujan kan, hujan gerimis kan, masih gerimis. Gua turun. Nah akhirnya gue sampai di di pos 4 itu, kayaknya di pos 4 itu sekitar 4:30 deh, maghrib. Pos 4 tuh. Nah habis itu gue turun lagi ke bawah, nah sampai di pos 3. Di pos 3 itu gue sampai itu jam 7 malam gue sampai jam 7. Nah sampai di pos 3 itu gue jam 7 kan, gue lapar tuh pada tuh, baju basah, capek kan, jatuh-jatuhan mulu, sepatu licin, lumpur semua kan. Akhirnya gue turun, sampai di pos 3, gue makan dulu, gue lepas keril, gue lepasin baju-baju gue yang kotor, gue masukin tas, gue masukin keril gitu. Gue cari, karena udah mulai dingin nih, gue ngeluarin, gue bawa kayak kemeja gitu sih, jadi gue pakai biar agak hangat gitu. Nah gue makan indomie, makan pisang, ini buat ngisi tenaga kan. Nah gue kan sebenarnya kan turun awalnya berenam, karena 2 orang duluan, gue sisa berempat nih. Nah berempat ini temen gue yang 2 orang ini nggak kuat buat turun ke bawah, padahal gue janjian hari Jumat harus udah sampai bawah dan pulang gitu. Jadi berarti lu jatuhnya situ cuma sehari semalam gitu. Betul, 2 hari semalam lah. Jadi 2 hari semalam. Betul. Karena gue lihat kondisinya dia udah capek banget, gue nggak mau maksain juga. Tadinya awalnya gue tetap nggak mau turun, cuman grup